Saudara, kondisi terkini evakuasi warga negara Indonesia dari Iran kita tanyakan kepada Presiden Ikatan Pelajar Indonesia di Iran. Sudah ada Agil Laksamana Putra yang saat ini masih berada di Baku, Azerbaijan. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Agil. Ya, selamat pagi waktu Baku, Azerbaijan. Iya, Mas Agil bisa diceritakan, Mas Agil, ini kan ada 97 warga negara Indonesia kita yang kemudian sudah dalam perjalanan untuk kembali ke tanah air. Nah, Mas Agil dan juga rekan-rekan lainnya, WNI yang lainnya, saat ini kegiatannya seperti apa sebelum Anda dan juga rekan-rekan lainnya dipulangkan atau terbang kembali ke tanah air, Mas Agil? Ya, jadi kegiatan kami sambil menunggu di hotel ya. Jadi selama dari hari Sabtu kemarin sampai hari ini, kami menunggu informasi kepulangan untuk ke Indonesia. Jadi kegiatannya hanya istirahat saja. Oke, jadi sambil menunggu kemudian beristirahat dan juga bercengkrama, ngobrol, berbincang dengan warga negara Indonesia lainnya. Sudah ada informasi sampai saat ini, Mas Agil, dari pihak kedutaan begitu, kapan Mas Agil dan juga rekan-rekan lainnya akan dipulangkan ke tanah air? Sudah ada informasi, Mas Agil? Untuk gelombang selanjutnya, kami masih menunggu informasi lebih lanjut ya, karena memang kemarin kan tadi malam itu kan kondisi semakin memanas ya, apalagi di Qatar ya ada penyerangan eh, balasan dari Iran ke pangkalan militer di Qatar. Jadi kemungkinan bakal ada perubahan jadwal. Jadi kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kemenlu. Bakal ada perubahan jadwal karena memang situasinya juga masih dinamis begitu ya, masih fluktuatif. Mas Agil, di sana Anda berapa orang yang masih bertahan di sana belum bisa dipulangkan, dan bagaimana juga soal logistik, pendistribusian logistik di sana seperti makan dan juga minum di sana, termasuk juga soal pemeriksaan kesehatan? Ya, kami sekitar 50 orang masih bertahan di sini. Jadi 50-an orang masih bertahan di sini dan semua fasilitas baik makanan, tempat tinggal, semuanya disediakan oleh KBRI Baku. Jadi semuanya sudah lengkap. Oke, Mas Agil, komunikasi seperti apa dengan keluarga di tanah air? Apakah lancar? Karena kan kalau kita lihat di Iran sendiri ada pembatasan internet di sana. Bagaimana kalau di Baku, Azerbaijan? Ya, alhamdulillah komunikasi di Baku Azerbaijan ini dengan keluarga di Indonesia kami cukup lancar ya, karena memang juga ada fasilitas WiFi juga di tempat tinggal yang sekarang kami tempati. Oke, Mas Agil bisa cerita sedikit bagaimana proses evakuasi Mas Agil bersama dengan teman-teman yang berada di Iran sebelum akhirnya dievakuasi ke Baku, Azerbaijan. Kita tahu kan di sana juga situasinya semakin tidak kondusif kala itu. Ya, jadi sekitar tanggal 17 kemarin, kalau tidak salah hari Selasa, kami mendapatkan informasi kalau dalam waktu dekat akan ada proses evakuasi. Dan besoknya kami juga tanggal 18-nya kami dapat informasi terbaru bahwasannya siaga 2 naik ke siaga 1, yang artinya evakuasi akan segera dilakukan. Tepat di hari itu juga kami mendapatkan informasi tanggal 20 hari Jumat itu kami harus berangkat dari Tehran ke perbatasan Iran Azerbaijan, seperti itu. Oke, Mas Agil bisa diceritakan dari Anda proses dievakuasi dari Iran, kemudian melalui ke Azerbaijan, ke Baku begitu. Apakah Anda melewati daerah-daerah yang kemudian daerah konflik atau seperti apa situasinya? Bisa diceritakan lebih rinci? Ya, yang pertama ya, karena saya sendiri tinggal di kota Qum, kota yang cenderung relatif aman dari serangan Israel kepada Iran. Jadi memang dari Qum perjalanan dulu ke kota Tehran. Dan kita tahu Tehran ini juga salah satu kota yang eskalasinya juga besar, gitu. Penyerangan juga lebih masif. Jadi dari kota Qum ke kota Tehran memang kita melewati apa namanya tempat-tempat yang kemungkinan besar
ada serangan. Namun selama perjalanan alhamdulillah memang tidak ada serangan. Mhm. Lalu besoknya di hari Jumat pagi kami berangkat dari Tehran ke perbatasan Azerbaijan dan memang perjalanan kami untuk evakuasi memang sudah dikaji lebih dulu ya oleh Kemenlu dan KBRI Tehran Mhm. waktu apa saja yang terbaik gitu untuk menghindari serangan dan memang waktu yang kami pilih yaitu dari pagi hari sampai sore hari perjalanan evakuasi ke perbatasan Azerbaijan dan selama perjalanan memang tidak ada serangan apapun. Memang Evakuasi, beberapa kali evakuasi memang itu beberapa berarti kali menggunakan bus ya selama berapa jam perjalanan? ya sekitar 16 jam perjalanan menggunakan 4 bus. Oke, jadi melalui 16 jam perjalanan begitu ya. Nah, kalau dari warga negara Indonesia kita juga, apakah masih ada yang tinggal, masih bersikuku untuk tetap tinggal di Teheran atau di wilayah Iran, walaupun memang situasinya mulai tidak kondusif pada saat itu? Ya, untuk di Teheran semuanya sudah tidak ada yang masih tinggal ya di Eh, Teheran ya. Rata-rata yang masih stay di Iran yaitu di Kota Qum karena memang Kota Qum sendiri memang eskalasinya lebih rendah, penyerangan juga dampaknya juga lebih rendah. Oke. Terakhir Mas Agil, apakah ada warning atau dari peringatan dari pemerintah Iran sendiri terhadap warga negara asing yang masih berada di Iran untuk bisa mengevakuasi diri atau seperti apa sejauh ini? Ya, sebenarnya apa namanya warning dari pemerintah Iran itu sudah ada sejak awal eskalasi ya. Jadi awal kali penyerangan Israel ke Iran itu sudah diinformasikan oleh pemerintah Iran bahwasannya untuk warga negara asing dipersilakan untuk keluar mandiri, evakuasi mandiri dari Iran dan tidak perlu membawa surat izin karena memang sebelumnya untuk keluar masuk Iran itu memang membutuhkan surat izin. Oke, dari pengetahuan Anda begitu ya Mas Agil, apakah kemudian ada warga negara Indonesia, rekan-rekan WNI yang lainnya yang kemudian masih menolak dievakuasi atau semuanya sekarang sudah mulai mau untuk dievakuasi walaupun tidak berada di Teheran begitu, di wilayah-wilayah lainnya sekitar Teheran? Ya, ya dari informasi yang saya dapat di apa namanya di grup eh, chatting kami, jadi memang teman-teman yang masih stay di Iran sampai saat ini juga masih menunggu informasi evakuasi tahap kedua seperti itu. Oke, Anda sebagai presiden pelajar ikatan pelajar di sana begitu, apakah ada koordinasi dan juga komunikasi dengan sesama pelajar Indonesia yang ada di Iran untuk bisa kemudian imbauan kewaspadaan termasuk juga soal mengevakuasi ke Azerbaijan sejauh ini? Ya, pasti itu sudah kami lakukan untuk komunikasi via grup karena memang komunikasi kan tertutup ya, terputus di Iran sampai saat ini. Namun untuk komunikasi yang kami lakukan menggunakan aplikasi chatting Iran. Jadi masih terus kami lakukan koordinasi dan komunikasi dan menghimbau teman-teman untuk bisa ikut proses evakuasi. Oke, boleh tahu Mas Agil melanjutkan pendidikan di Iran itu untuk S2 atau S3 dan bagaimana saat ini situasi di kampus Anda sendiri? Apakah kemudian situasinya pihak kampus sudah ada kebijakan khusus ditutup atau tidak ada lagi aktivitas belajar mengajar di sana? Ya, saat ini saya sedang menempuh strata 2 ya, S2, Aha. dan kebijakan kampus sendiri sampai saat ini memang dipersilakan untuk teman-teman mahasiswa yang apa namanya untuk pulang evakuasi sementara dan untuk proses kegiatan belajar mengajar karena memang kebetulan bertepatan dengan libur musim panas. Oke, jadi memang lagi bertepatan dengan libur musim panas. Nah, Mas Agil, ini kan kita tidak tahu ya konflik ini apakah kita berharap konflik ini secara cepat selesai, tapi kemudian kalau skemanya ini akan berkepanjangan, bagaimana dengan kelanjutan pendidikan Anda di sana? Apakah nanti Anda akan melanjutkan kembali ke Iran ketika kondisinya sudah kondusif atau kemudian seperti apa nanti rencana ke depannya? Ya, besar harapan kami ya, eskalasi ini menurun gitu. Jadi kondisi segera mereda dan tidak ada
serangan-serangan lagi hingga kami bisa kembali ke Iran. Jadi memang harapan terbesar kami untuk kembali melanjutkan pendidikan di Iran. Seperti itu. Terakhir, singkat saja, apa yang ingin Anda sampaikan kepada keluarga dan juga pemerintah Indonesia terkait dengan warga negara Indonesia termasuk Anda yang sampai saat ini juga belum bisa dievakuasi kembali ke tanah air? Silakan. Oke, untuk keluarga di Indonesia yang pertama yaitu untuk tidak terlalu khawatir ya, karena sekarang kondisi kami juga yang sudah dievakuasi sudah jauh lebih aman dan kami menunggu informasi jadwal keberangkatan kami ke Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua untuk pemerintah Indonesia, harapan kami sih kalau misalkan kondisinya nantinya semakin buruk, jadi harapan kami ada prosedur khusus gitu atau langkah-langkah yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk kami bisa melanjutkan pendidikan di Indonesia atau menyetarakan pendidikan kami di Indonesia seperti itu. Oke, terima kasih Presiden Ikatan Pelajar Indonesia di Iran, Mas Agil Laksamana Putra telah bergabung bersama kami. Kita berharap betul proses pemulangan kepada seluruh warga negara Indonesia kita yang saat ini berada di Azerbaijan ini sudah bisa dilakukan secara bertahap dan juga cepat untuk bisa kembali ke tanah air. Terima kasih Mas Agil, selamat pagi dan sampaikan salam terhadap warga negara Indonesia lain di Azerbaijan.